Ubudiyah lillahi wahda, memantapkan ibadah hanya karena Allah semata. Memantapkan ibadah atau mengarahkan ibadah, mengorientasikan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Sebagaimana sumpah setan kepada Ar-Rahman, kepada Allah SWT, bahwa dia akan melencengkan, akan memalingkan Adam dan seluruh keturunannya, termasuk kita semua, untuk melawan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan atau membantah bahwa tidak semua orang itu bisa kamu palingkan. Tidak semua orang akan bisa kamu selewengkan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, Inna ibadi laisa laka alaihim sultana. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepadaku, engkau tidak memiliki kekuatan terhadapnya. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berkonsentrasi, berorientasi hidupnya itu untuk ibadah, ya, yang orientasi hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah SWT, maka setan tidak memiliki kekuatan untuk dapat menggodanya. Nah, kemudian apa ini ibadah yang dimaksud di sini? Allah menyebutkan ibadi itu tidak hanya sekedar seorang hamba, disebutnya ibadi karena dia beribadah. Seorang hamba disebut ibad itu karena dia beribadah. Maka Allah menyebutkan ibadi itu berarti disandarkan pada perbuatannya. Perbuatan orang itu adalah beribadah. Kalau seorang itu perbuatannya itu berjualan, ba'ayabi'u, maka dia disebut baik, orang yang menjual. Kalau orang yang itu tiap harinya berdusta, kadzaba yukadzibu, maka dia disebut kadzib, pendusta. Maka orang yang tiap harinya itu beribadah, maka disebut abid. Allah menyebutkan abid atau ibadi, para orang-orang yang beribadah kepada. Nah, apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang disebut ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai Allah yang dan diridhoinya dari bermacam-macam perkataan maupun perbuatan secara zahir maupun batin. Jadi luas, makna ibadah itu luas. Apapun yang dicintai Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, ya, secara zahir maupun batin, ya, ini disebut ibadah. Dan ibadah ini dibagi menjadi 4. Ada 4 bagian ibadah. Al-qismul awal atau bagian pertama adalah al-ibadatul badaniyah. Ibadah secara fisik, secara badan, seperti sholat, seperti puasa, sujud, ruku, ini adalah ibadah badaniyah. Tawaf, ini juga secara badaniyah. Haji, ya, lempar jumroh, ini adalah ibadah badaniyah. Yang kedua, al-qismu tsani, al-ibadah maliyah, al-ibadatul maliyah, ibadah secara finansial, ibadah yang menggunakan harta, seperti kadzabhi wan nadari waz zakati was shadaqah, seperti berkurban, ya, kemudian bernadar, zakat, shadaqah, infak, ya, ini termasuk apa? Ibadah bersifat maliyah. Memerdekakan budak, ya, ini ibadah bersifat maliyah, ibadah yang menggunakan harta. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalits al-ibadatul qalbiyah,
ibadah secara hati, ibadah dengan hati atau ibadah batin. Kal khusyuk wal khudu wal dhulli wal inkisari wal ihbati wal mahabbatu wat tawakkalu wal inabatu wal isti'anah wal khauf wal raja wa ta'timi ar-ruhbah. Ya, yang ketiga ini adalah ibadah secara qalbu atau hati. Nah, apa saja? Ya khusyuk, ya tunduk, ya merasa rendah di hadapan Allah, merasa butuh terhadap Allah, kemudian mahabbah kepada Allah, tawakal kepada Allah, terus memohon pertolongan kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah, memiliki rasa pengharapan kepada Allah. Ini adalah ibadah-ibadah hati. Yang kemudian bagian yang terakhir, al-qismur rabi', al-ibadatul qauliyah, ibadah lisan. Nah, ibadah lisan kal khilfu wal isti'anah wat du'a'i wal isti'adah. Seperti orang yang berjanji atau bersumpah, berikrar, itu termasuk ibadah. Jadi jangan main-main. Ketika berjanji itu sebenarnya kita sedang beribadah. Ketika kita berikrar itu sedang beribadah. Makanya ketika berikrar itu biasanya kan Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, atau dengan nama Allah saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai pegawai negeri sipil, bla 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 bla. Ya, itu sebenarnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat pahala ketika berjanjinya itu, dan dia akan mendapatkan pahala ketika menunaikan janjinya itu. Jadi sebenarnya jadi PNS pun pahalanya banyak sebenarnya kalau mau. Jadi menunaikan berjanjinya itu sudah atas nama Allah itu sudah berpahala, kemudian menunaikan janji-janjinya berpahala juga. Terus menerus masa dia menunaikan terus akan dapat pahala terus. Nah, kemudian isti'adzah, memohon perlindungan seperti mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubikallahi tammati min syarri ma khalaq, wa idzannaka billahi al-azim. Misalnya itu adalah bentuk isti'adzah atau mohon perlindungan kepada Allah. Dan juga isti'anah, ya. Isti'anah. Ya Allah, ya, saya mohon pertolongan kepadamu. Ini adalah termasuk ibadah qauliyah. Ya, ibadah-ibadah qauliyah. Nah, meskipun itu hanya ucapan, maka dia tetap ucapan itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh menunjukkan suatu ibadah ya, itu pada selain Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah hadis ya, bahwa ada seseorang yang masuk surga itu karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Diceritakan ada dua orang itu melewati suatu kampung. Di sana ada orang yang memiliki sebuah berhala, dan orang yang lewat itu harus mengorbankan apapun yang dia miliki untuk berhala itu. Orang yang pertama, "Mas, ini mas, kamu mau lewat desa saya? Ya, kamu harus berkorban untuk berhala saya." "Saya nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa." "Ya wes, korban itu aja. Lalat bolehlah, korban lalat." Ya. Akhirnya dia berkorban nyembelih lalat untuk berhala itu. Bisa dibayangkan harganya berapa lalat? Ya, berharga. Jangan dikai wegah ya. Itu berkorban dengan seekor lalat, maka dia masuk neraka. Orang yang satunya lagi, "Mas, kamu mau lihat sini?" "Ya, kamu harus berkorban untuk berhala saya." "Saya tidak mau." "Kok tidak mau?" "Nah, harus lewat sini." "Kamu juga mau kok." "Dah, apa harganya sih lalat?" "Saya pokoknya tidak mau berkorban untuk berhala, saya hanya berkorban kepada Allah." Akhirnya orang itu dibunuh oleh orang-orang di situ, dan dia masuk surga. Jadi dalam ibadah itu kadang-kadang ada yang ibadah itu kelihatannya sepele menurut sebagian orang, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali.
Kalau kita lihat nilainya lalatnya itu nggak seberapa. Tapi kalau dilihat dari keyakinannya, kali akidahnya itu yang membuat dia itu masuk neraka atau masuk surga. Maka jangan sampai kita tertipu oleh setan dengan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang sepele mungkin bagi kita mungkin sepele, tapi ternyata itu bagi Allah sangat besar. Allah sangat murka dan menjadikan kita dimasukkan ke nerakanya. Tidak hanya dalam masalah pengorbanan, tapi juga dalam masalah perkataan. Ya. Kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang mengatakan sesuatu dan dia tidak menyadarinya. Qaulu balan, dia itu sebuah perkataannya dia tidak menganggapnya. Yang perkataan itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, maka Allah masukkan dia dalam surga. Dan sebaliknya ada seorang yang mengatakan dalam suatu perkataan, yang perkataan itu dia tidak menganggapnya atau mudah melupakannya, tapi menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan dia masuk neraka. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa sangat tipisnya batas seseorang itu bisa masuk surga dan masuk neraka. Hanya lalat saja itu bisa masuk surga dan neraka. Dan satu kata saja, ya, satu kata saja bisa membuat seorang masuk surga, masuk neraka. Nah, baik ya. Kita lanjutkan benteng yang pertama, yang ketiga ya. Benteng yang ketiga, Al-Hisnu Tsalits. Benteng yang ketiga Al-Tsalits, yaitu luzumul jamaah, berkomitmen di dalam jamaah. Berkomitmen di dalam jamaah. Innal iltizamu bil jamaah muttaradatun lisyaitan murdatun lirrahman fa'alaika bil jamaah. Bahwa sesungguhnya iltizam di jamaah, berkomitmen di dalam jamaah itu dapat menolak setan, dan yang demikian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk berjamaah. Inna ya'kula dhi'ba minal ghanamil qasiyah asyaridah. Karena sesungguhnya serigala itu menerkam domba-domba yang memisahkan diri dari rombongannya. Jadi kalau ada serigala itu, kalau ada rombongan domba itu dia nggak langsung makan. Kan sebenarnya kalau satu serigala dombanya banyak dan wani nyeruduk itu ya kalah, karena serigala itu ukurannya dengan domba itu besar domba sebenarnya. Tapi ketika domba itu terpisah, maka dia akan dimakan oleh serigala. Ya. Dan berjamaah ini bermacam-macam maknanya. Berjamaah ini bermacam-macam maknanya untuk berjamaah. Yang pertama, al-iltizam bil jama'atu i'tiqadan wa huwa an takunu aqidatika ka'aiqatil jama'ah al-ula jama'atus salaf as-salih minas sahabah wa tabi'in wa min nahjahum wa saru ala tariqihim. Yang pertama adalah iltizam berjamaah itu secara i'tiqadan, secara akidah, secara keyakinan. Sebagaimana yang diyakini oleh para salaful ummah, para salafus soleh dari golongan sahabat dan juga para tabi'in. Jadi secara akidah kita menyatu akidah kita dengan akidah para salaful ummah. Tidak memisahkan diri pemikiran kita. Tidak nyeleneh-nyeleneh. Kalau ahlu sunnah wal jamaah memfatwakan atau dalam
Kalau statement dari ahli sunnah wal jamaah begini, maka kita harus begini sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh biarin para imam itu menurut saya salah itu, saya sendiri. Padahal kita ini nggak memiliki kemampuan apapun dalam menelaah sebuah dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi kemudian kita menselisihi dari salaful ummah. Nah, ini yang disebut memisahkan diri dari jamaah. Nah,